Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa kami, Yesus menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas perutusan dari-Mu. Dan para muridnya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Maka kami pun ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan masa depan kami. Pertama-tama ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon terangilah akal budi kami, supaya kami cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar pagi ini? Pasti sudah siap dan semangat kan? Yuk kita langsung saja ke materi kita hari ini. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan fisik yang khas untuk tujuan beranak cucu. Namun ternyata perbedaan fisik yang khas itu dijadikan dasar bagi pembagian peran sosial dalam masyarakat, sehingga terjadi ketimpangan peran sosial laki-laki dan perempuan. Peran yang dialami ibu-ibu dan bapak-bapak dalam keluarga maupun dalam masyarakat sering masih bersifat stereotip. Misalnya, ibu mengandung, melahirkan, menyusui, memasak, merawat rumah, mengasuh anak, dan sebagainya. Adapun bapak-bapak mencari nafkah, memperbaiki bangunan rumah, menjadi kepala keluarga, menjadi ketua RT, memimpin perusahaan, dan sebagainya. Peran-peran dalam keluarga dan masyarakat masih sering didasarkan pada jenis kelamin. Nah, anak-anak, apakah stereotip ini sesuai dengan ajaran gereja? Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kejadian 2 ayat 18. Menurut kitab Kejadian tersebut, laki-laki dan perempuan sepadan. Maka stereotip itu tidak sesuai dengan ajaran gereja. Peran sosial harus ditata ulang agar lebih setara dan adil untuk perempuan dan laki-laki. Di Indonesia sendiri ada R.A. Kartini. Beliau adalah pahlawan yang berusaha untuk membela kaum perempuan, untuk mendapatkan hak-hak dan kesetaraan dengan kaum laki-laki. Karena pada zaman R.A. Kartini, kaum perempuan sering ditindas dan dipandang sebelah mata. Pada saat itu, wanita hanya bertugas untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga dan mengurus anak. Perbedaan fisik laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling melengkapi dalam hal beranak cucu. Namun, perbedaan fisik ini sering dijadikan dasar pembagian peran sosial, sehingga terjadi perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan.
Perbedaan peran sosial ini memunculkan pandangan bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Kitab suci mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat dan derajat yang sama. Perempuan disebut sebagai penolong yang sepadan. Oleh sebab itu, kita perlu berjuang sebagaimana para pejuang kaum perempuan memperjuangkan kesederajatan laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang tugas kalian adalah menjawab soal berikut ya anak-anak. Kemudian kirimkan jawabannya pada teacher ya. Anak-anak, untuk menutup kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan seturut gambar dan rupa Tuhan. Perempuan Engkau ciptakan sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki. Namun, di tengah masyarakat masih sering terjadi tindakan membeda-bedakan peran berdasarkan jenis kelamin. Berkatilah kami agar kami dapat belajar tentang kesederajatan laki-laki dan perempuan. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian kegiatan belajar kita hari ini. Tugas jangan lupa dikumpulkan hari ini ya. Teacher tunggu sampai malam. Sekian dan terima kasih.